kalaupun Alisa curiga sama gua, kan dia nggak tahu tempat tinggal gua di mana. Lo tuh juga masih luka-luka. Jadi lebih aman kalau lo stay di apartemen gua. Gua jadi bisa standby buat lo. Udah deh, lo nggak usah takut. Yang lebih penting sekarang, orang yang ngincer lo nggak bakal nyangka kalau lo udah balik ke Jakarta. Rom, Yasmin, miss call gue sama chat gue banyak banget nih. Ini yang gue khawatirin, gak? Kenapa? Gue gak sengaja buka voice note dari Yasmin. Tante Peri! Kita ngawasin Mbak Yasmin dari sini aja. Iya. Kita ikutin sesuai instruksi bos Dirga aja. Kayla kok bisa ada di sini? Maaf ya Yasmin, tadi Kayla datang ke sini karena dia mau ketemu sama kamu. Gak apa-apa, Pak. Jadi ini, Tante Pri yang tadi disebut-sebut Kayla di rumah. Kayla kok lengket banget sama perempuan ini? Siapa ya dia? Kok sampai Kayla berani manggil dia Tante Pri segala? Tapi... Oh iya ya, dia kan perempuan yang waktu itu ketemu aku di kantor ini. Mbak, maaf. Mbak mau kemana? Ini Mbak, saya mau cari jalan keluar soalnya saya baru pertama kali ke kantor Cakra Dinata. Loh, ini kan perempuan yang waktu itu tanya ke aku. Kok dia bisa pakai baju babysitter dan nemenin Kayla? Sekarang aku ingat, ini kan perempuan yang waktu itu menghindar dari Bu Ajeng. Oh iya Yasmin, kenalin ini Sus Nina, dia susternya Kayla, dan Nina ini adalah Yasmin, dia adalah personal assistant Alicia. Oh, jadi dia babysitter barunya Kayla. Yasmin. Nina. Oh iya, saya lupa kasih tahu ke kamu Yasmin. Kayla itu tiba-tiba datang ke kantor saya karena dia mau minta tolong untuk saya nemenin dia ke ulang tahun temennya yang namanya Michelle. Tapi berhubung kerjaan saya lagi di kantor tuh banyak banget, jadi saya nggak bisa nemenin dia sih. Oh gitu, Pak. Saya sih nggak apa-apa, cuma kapan ya? Kalau misalkan di jam kerja, kayaknya saya nggak bisa. Yaudah, kalau untuk itu nanti saya biar hubungin adik saya. Tante, please temenin Kayla ke acara ulang tahunnya teman Kayla. Ya udah, Tante temenin ya. Yeay, makasih Tante. Yasmin makasih ya, dan maaf banget kalau Kayla udah ngerepotin kamu. Enggak kok, Pak. Nggak ngerepotin sama sekali. Oh iya, alamatnya di mana ya? Ada di Jalan Kayangan nomor 10A, itu dekat sekolahnya Kayla. Nanti driver kantor nunggu di sini terus langsung antar kamu ke sana, ya. Oke, baik Pak. Orangnya kok baik banget ke Yasmin. Jangan-jangan dia suka lagi sama Yasmin. Kayla sayang, kayaknya Tante Yasminnya lagi sibuk deh. Mendingan sama Sus Nina aja ya. Kayla nggak mau. Kan Kayla udah bilang ke Papa. Kayla maunya dianterin sama Tante Pri aja. Ya Tante Pri? Iya sayang, ya udah. Tapi pamit dulu sama Papa. Ya sayang, kamu hati-hati ya. Dadah Papa. Dah. Ya udah. Permisi Pak. Ya. Mbak. Kok Rangga sama Kayla bisa sedekat itu sama Yasmin? Sebenarnya siapa sih perempuan ini? Pegawai biasa tapi kok dekat banget sama Rangga sama Kayla? Saya boleh nemenin Kayla juga kan ya? Nggak usah.
kamu langsung pulang ke rumah aja. Kamu kenapa sih? Kayaknya percaya banget sama Mbak Yasmin. Ya, saya memang lebih percaya sama Yasmin, karena dia personal asisten Alicia. Permisi Pak Rangga, meetingnya segera dimulai ya Pak. Ya udah. Seenaknya aja dia nyuekin aku. Sampai hari ini Romeo juga masih belum ditemukan. Kemana dia? Apa udah meninggal? Masa sih enggak lah. Tuh. Ada hal buruk lain yang terjadi sama dia. Enggak lah. Ya, masuk. Sore Pak, Ya, sore. saya mau melaporkan penemuan baru mengenai pencarian Mas Romeo. Oh. Bad news or good news? Belum bisa dipastikan Pak. Tapi ada yang melakukan penarikan tunai menggunakan kartu ATM-nya Mas Romeo di daerah Puncak. Oke, kalau gitu itu menurut kamu memang Romeo masih hidup atau memang kartunya nggak sengaja ditemukan sama orang di jalan? Soal itu masih perlu diselidiki lanjut Pak. Terus sekarang kamu langsung ke ATM itu. Di ATM yang kamu dapat informasinya itu, kamu sana, kamu cek dan tolong minta sama pengelola area ATM itu untuk minta hasil rekaman CCTV. Baik Pak, permisi Pak. Ya. Rom, kayaknya lebih baik lu stay di apartemen gue dulu deh. Sampai kita nemuin tempat persembunyian yang baru. Gue takut keluarga gue bakalan nemuin gue. Gak akan ada satupun keluarga Cakradinata yang tahu kalau gue tuh kerja sama lu. Iya sih. Cuma Yasmin sama Mbak Dia yang tahu. Tapi Kak Alisa juga pernah ketemu sama lo. Dia pernah ngeliat lo. Alisa? Alisa juga nggak mungkin lah curiga sama gua. Kalaupun Alisa curiga sama gua, kan dia nggak tahu tempat tinggal gua di mana. Lo tuh juga masih luka-luka, jadi lebih aman kalau lu stay di apartemen gua. Gua jadi bisa standby buat lo. Udah deh, lo nggak usah takut. Yang lebih penting sekarang, orang yang ngincer lo nggak bakal nyangka kalau lu udah balik ke Jakarta. Rom, Yasmin, miss call gue sama chat gue banyak banget nih. Ini yang gue khawatirin, gak? Kenapa? Gue gak sengaja buka voice note dari Yasmin. Aku udah dengerin voice note dari kamu. Ternyata itu ungkapan yang mau kamu sampaikan sama aku di Paralayang. Semoga kamu tahu dong, kalau aku juga punya perasaan yang sama sama kamu. Dan itu juga udah aku pendam sejak lama. Ternyata selama ini aku gak salah sangka, aku pikir aku GR. Kamu memang beneran jatuh cinta sama aku. Bener kan dugaan gue kalau Yasmin itu cinta sama lu. Lu sih, udah beberapa kali gue omongin supaya cepet-cepet tembak Yasmin, malah kebanyakan mikir. Akhirnya ada kejadian kayak gini kan. Tapi congrats ya. Ternyata cinta lu tuh gak bertepuk sebelah tangan. Sekarang gue cuma takut kalau Yasmin mikir tuh gue udah ketemu. Gimana ya bro caranya supaya Yasmin gak curiga?